Inter kembali mencatat tren negatif setelah gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir di kompetisi Liga. Catatan ini menjadi yang pertama sejak periode Maret hingga April 2023, ketika tim Nerazzurri bahkan sempat melalui 5 laga tanpa kemenangan, dengan hanya mengumpulkan 1 poin dari 4 kekalahan. Saat ini, skuad asuhan Christian Cifu datang dari 2 hasil imbang beruntun yang didahului kekalahan dalam derby Milan. Jika memasukkan ajang Coppa Italia, maka jumlah pertandingan tanpa kemenangan Inter bertambah menjadi 4 laga. Pelatih Inter, Christian Cifu, memberikan jeda latihan kepada timnya seiring dengan periode pertandingan internasional. Keputusan ini diambil mengingat sebanyak 12 pemain harus meninggalkan Appiano Gentile untuk memenuhi panggilan tim nasional masing-masing. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari FC Internews, skuad Inter akan diliburkan hingga hari Rabu. Setelah itu, tim dijadwalkan kembali berlatih pada Kamis dan Jumat sebelum kembali mendapatkan waktu istirahat pada akhir pekan. Kabar positif datang dari Coverciano untuk pelatih tim nasional Italia Gennaro Gattuso serta Inter. Bek Inter, Alessandro Bastoni, dilaporkan telah menjalani sesi uji coba ringan di lapangan latihan Coverciano dengan didampingi tim medis. Menurut laporan Sky Sport, Bastoni juga sempat meningkatkan intensitas lari untuk menguji kondisi pergelangan kakinya, termasuk melakukan pergerakan berbelok ke arah kiri dengan lintasan berlawanan arah jarum jam. Setelah sesi tersebut, yang terlihat berjalan cukup lancar, Bastoni menyampaikan kepada pelatih tim nasional bahwa kondisinya masih dalam batas yang bisa dikendalikan. Presiden Inter, BP Marotta, memberikan pernyataan kepada media dari markas Lega Serie A terkait situasi terkini timnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Marotta menyebut Inter saat ini berada dalam fase penting musim, dengan posisi puncak klasemen dan keunggulan 6 poin yang dinilai sebagai hasil di luar perkiraan. Ia juga menyoroti pencapaian tim yang berhasil mencapai semifinal Coppa Italia, meski mengakui performa di Liga Champions masih bisa lebih baik. Menurutnya, dengan 8 pertandingan tersisa, Inter memang tengah mengalami kesulitan dan penurunan performa, yang kemungkinan dipengaruhi oleh cedera serta kelelahan akibat padatnya jadwal. Meski demikian, ia menegaskan kondisi serupa juga dialami tim lain dan memastikan Inter akan terus berjuang hingga akhir musim dengan kesadaran masih unggul di klasemen. Terkait peran manajemen dalam membantu tim, Marotta menekankan pentingnya komunikasi internal. Ia menyebut pelatih sebagai pemimpin utama yang akan menganalisis situasi bersama stafnya. Ia juga menegaskan bahwa kondisi saat ini bukanlah krisis besar, melainkan situasi sulit yang lazim terjadi dalam dunia olahraga. Marotta juga menanggapi isu terkait keputusan wasit dan VAR. Ia mengungkapkan bahwa banyak pihak menilai salah satu insiden terbaru seharusnya berujung penalti. Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan aturan karena menurutnya penggunaan protokol VAR masih belum seragam dan kerap dipengaruhi interpretasi subjektif. Ia berharap ke depan akan ada standar yang lebih jelas dan konsisten dalam sistem perwasitan, termasuk dalam gaya memimpin pertandingan yang dinilai masih bervariasi antar wasit. Menanggapi anggapan bahwa Inter dirugikan oleh keputusan wasit, Marotta memilih bersikap realistis. Ia menyebut dalam satu musim, keuntungan dan kerugian biasanya akan seimbang. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan oleh tim dan Inter harus tetap fokus serta lebih kuat menghadapi segala situasi. Di akhir pernyataannya, Marotta juga menyinggung aspek mental pemain. Ia berharap tidak ada dampak psikologis negatif dari pengalaman sebelumnya, seraya menekankan bahwa dalam sepak bola modern, kekuatan mental menjadi faktor yang sangat penting dalam menghadapi tekanan dan tantangan sepanjang musim. Manajemen Inter dijadwalkan akan menggelar pertemuan penting dengan pelatih Christian Cifu pada awal April di Viale della Liberazione. Menurut laporan calciomercato.com, pertemuan tersebut akan membahas berbagai aspek strategis klub, mulai dari proyek jangka panjang,
negosiasi perpanjangan kontrak, hingga rencana transfer baik pembelian maupun penjualan pemain. Agenda ini menjadi salah satu dari rangkaian pertemuan yang telah dijadwalkan oleh pemilik klub untuk menentukan arah masa depan Inter dari berbagai sudut pandang. Selain itu, pertemuan tersebut juga akan menjadi momen evaluasi untuk menentukan langkah yang akan diambil, terlepas dari hasil akhir perburuan Scudetto musim ini. Namun, disebutkan bahwa kegagalan meraih gelar berpotensi membawa dampak, terutama juga dikaitkan dengan keunggulan besar yang sempat dimiliki atas para pesaing. Mantan pemain Inter, Ivan Cordoba, memberikan pandangannya terkait penampilan Inter yang kurang meyakinkan saat bertandang ke Firenze. Berbicara di studio DAZN, Cordoba mengomentari pernyataan Alexander Kolarov usai pertandingan. Ia menilai sikap tersebut sudah tepat dan mencerminkan mentalitas tim dasar. Menurutnya, Inter harus menyadari bahwa keunggulan yang dimiliki sepenuhnya bergantung pada mereka sendiri, dan tim perlu kembali menemukan jalur yang membawa mereka ke posisi saat ini. Cordoba juga menegaskan bahwa keunggulan Inter masih bisa dikejar oleh para pesaing, sehingga wajar jika dalam satu musim terdapat naik dan turun performa. Ia menilai jeda pertandingan internasional bisa menjadi momen yang tepat bagi Inter untuk bangkit, dengan catatan tim menyadari bahwa persaingan liga kini kembali terbuka. Selain itu, Cordoba turut menyoroti performa Marcus Thuram yang dinilai sedang tidak berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut sang pemain harus menyadari situasi tersebut dan bekerja keras untuk melewati fase sulit ini, mengingat saat ini Thuram belum menunjukkan ketajaman seperti musim sebelumnya. Dalam analisisnya terhadap gol yang diterima Inter, Cordoba menilai pergerakan Jan Bisek terlambat dalam merespons bola muntah dari Jan Sommer, sehingga kalah cepat dari Nodur. Ia menekankan bahwa seorang bek seharusnya selalu mengikuti arah bola hasil tepisan kiper hingga situasi benar-benar aman. Cordoba juga mengomentari insiden dugaan handball oleh Pongracic di area penalti Fiorentina yang tidak ditindak oleh wasit. Menurutnya, situasi seperti itu kerap dinilai berbeda dan ia menilai gerakan sang bek masih tergolong alami sehingga sulit menghindari kontak dengan bola. Terakhir, Cordoba memberikan pandangan mengenai Nicolo Barella yang terlihat berbicara sendiri setelah ditarik keluar. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kesadaran diri, mengingat Barella memahami bahwa ia belum tampil sesuai standar tinggi yang biasa ia tunjukkan sebagai pemain tim nasional dan pilar Inter. Mantan wasit Italia, Graziano Cesari, memberikan analisis terkait sejumlah keputusan kontroversial dalam pertandingan Inter di Firenze, khususnya insiden handball yang melibatkan Pongracic. Dalam tayangan pressing, Cesari menyoroti tidak adanya tayangan ulang dari DAZN, serta minimnya pembahasan atas kejadian pada menit ke-8 saat Inter unggul 1-0. Ia menjelaskan bahwa wasit Colombo berada dalam posisi yang sangat baik dan memberi isyarat untuk melanjutkan permainan. Namun menurutnya, perlu dianalisis apakah posisi tangan Pongracic berada di luar siluet tubuh, apakah bola datang secara tak terduga, serta apakah kejadian tersebut merugikan Marcus Thuram yang berpeluang mengarahkan bola ke gawang. Cesari juga mengungkapkan pandangannya terkait sikap Asosiasi Wasit Italia atau AIA. Ia menyebut bahwa keputusan untuk tidak memberikan penalti kemungkinan tidak akan dianggap sebagai kesalahan, baik oleh wasit maupun VAR. Meski demikian, ia mengaku masih memiliki keraguan, terutama karena menurutnya seorang pemain harus selalu siap mengantisipasi bola yang datang dari jarak jauh. Selain itu, ia juga menanggapi klaim penalti pada menit ke-18 yang diajukan oleh Kean dengan menyatakan bahwa Carlos Augusto tidak melakukan pelanggaran, melainkan hanya melakukan pergerakan bertahan. Situasi lain yang disorot adalah kartu kuning yang diterima Carlos Augusto yang sebelumnya sudah dalam kondisi terancam sanksi. Kartu tersebut diberikan saat ia menghentikan serangan balik setelah pelanggaran Pongracic terhadap Thuram tidak dihukum. Cesari menegaskan bahwa kontak lutut Pongracic terhadap Thuram seharusnya dianggap sebagai pelanggaran. Terakhir, Cesari juga mempertanyakan penunjukan perangkat VAR dalam pertandingan tersebut.
Ia menyebut adanya 2 petugas VAR yang bukan spesialis, termasuk Fabio Maresca yang disebut tidak dapat memimpin pertandingan Napoli. Menurutnya penunjukan tersebut terasa janggal untuk laga sepenting ini. Meski ia menegaskan tidak ada tuduhan itikat buruk, melainkan hanya preferensi terhadap penggunaan petugas VAR yang benar-benar berpengalaman di bidangnya. Penurunan performa Inter dalam beberapa pekan terakhir mendapat sorotan dari mantan pemainnya, Beppe Bergomi. Berbicara kepada Sky Sport, Bergomi mengomentari kondisi tim asuhan Christian Chivu usai hasil imbang 1-1 melawan Fiorentina di Stadion Franchi. Ia menilai bahwa Inter saat ini terlihat rapuh. Menurutnya, Inter mengalami kesulitan dalam menciptakan peluang dan tidak lagi produktif seperti sebelumnya. Bergomi juga menekankan bahwa faktor mental sangat berpengaruh terhadap performa tim, dan ia melihat banyak pemain yang tidak berada dalam kondisi terbaik. Ia menambahkan bahwa beberapa pemain memang tidak sepenuhnya tampil buruk, namun bermain dengan tempo yang lebih lambat dari biasanya. Bergomi pun menyimpulkan bahwa hasil imbang 1-1 melawan Fiorentina merupakan hasil yang adil bagi kedua tim.